Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-51. Sang Raja terlunta-lunta dalam pengungsian. Sang Raja Pakubuwono dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan sudah memasuki jalan besar ke arah timur dan sampai di desa Laweyan. Di timur pasar jalanan becek dan sulit dilalui. Kuda sang raja berbelok ke selatan menghindari genangan. Sang raja lalu turun dari kuda. Setelah berhasil melalui jalan becek, sang raja kembali naik kuda. Kapten Hohendorp selalu berjaga di samping sang raja. Rombongan lalu meneruskan perjalanan. Tidak lama sampai di pintu gerbang Adiwarno. Mengira di Adiwarno ada orang Cina, para serdadu Kompeni waspada. Mereka segera mengisi senapan dengan peluru dan maju ke depan untuk berjaga-jaga. Namun ternyata di Adiwarno tak ada orang. Semua yang berjaga di pintu hanya orang Jawa. Rombongan meneruskan perjalanan dengan aman ke arah timur laut. Ki Wirorejo berkata, "Paduka, kehendak Paduka akan kemana? Karena arah kita menuju timur laut." Sang Raja berkata, "Aku akan ke Surabaya. Itu tempat yang layak untuk diminta perlindungan." Ki Wirorejo berkata, "Duhai Paduka, bila berkenan sebaiknya kita ke Mataram. Karena semua abdi Paduka tujuan mereka mengungsi semuanya ke Mataram. Juga para kerabat Paduka menuju ke sana. Bila dapat berkumpul maka Paduka dapat membentuk pasukan kembali." Sang Raja berkata, "Belum tentu mereka ke sana. Dan belum tentu mereka mampu kita ajak perang kembali. Kita pikirkan nanti saja. Sekarang kita mencari selamat dulu." Ki Wirorejo berkata, "Hamba berserah kepada Paduka. Kemanapun yang Paduka tuju, hamba akan mengiringi. Namun saran hamba lebih baik Paduka melewati jalan selatan. Kalau bisa menyeberang Paserenan, maka akan banyak abdi Paduka yang ditemui di sana. Tempat yang biasa para abdi Paduka singgahi adalah Kedung Gudel. Kalau nanti yang ikut mengawal Paduka semakin banyak, perjalanan Paduka lebih aman." Sang Raja menuruti saran Ki Wirorejo. Setelah melewati pintu Adiwarno, sang Raja memerintahkan rombongan berbelok ke selatan. Setelah menyeberang sungai di Jenes, rombongan sampai di Kadiwakan. Di arah selatan terlihat di desa Babat ada serombongan orang berbaris menuju ke timur. Rombongan sang raja meneruskan perjalanan ke arah tenggara. Tak lama bertemu dengan rombongan tersebut di desa Pagedangan. Ternyata mereka sekumpulan prajurit yang dipimpin Sontayuda dari Cengkal Sewu. Adapun tujuan mereka berjalan ke timur adalah menyusul sang raja. Di antara mereka ada Raden Wongsotruno, juru bahasa Secowati, dan Kanduruan Pacitan. Ketika mereka tahu sang raja bersama rombongan yang mereka temui, segera mereka menghadap dan sungkem. Sang raja menerima mereka semua untuk bergabung. Beberapa saat rombongan beristirahat di Pagedangan, lalu kembali meneruskan perjalanan ke arah tenggara. Berjalan tak henti-henti sampai masuk ke Pamanggaran. Tampak di depan mereka serombongan pasukan berkuda diiringi pasukan darat. Sang raja sedikit was-was. Setelah dekat terlihat pemimpin mereka yang berada di depan adalah Raden Mangunjoyo dan Raden Sumoningrat. Namun keduanya telah terlanjur menyeberang sungai. Salah seorang perwira yang berada di belakang adalah Raden Mangunjoyo. Baru saja mendarat dari sungai, Raden Mangunjoyo menoleh ke belakang dan melihat rombongan sang raja. Raden Mangunjoyo memberitahu Ki Puspakusumo yang belum menyeberang untuk menunggu sang raja. Ki Puspakusumo segera turun dari kuda dan mengaturkan sembah. Ki Puspakusumo menceritakan perang yang baru saja dia alami di Teras. Mereka berhasil membunuh 5 orang Cina. Pasukan Ki Puspakusumo kehabisan prajurit. Karena prajurit Kartosuro banyak yang lari. Sang raja sangat heran. Sang raja berkata, "Sudahlah, jangan engkau katakan lagi. Ayo kita sekarang berjalan lagi." Sang raja lalu bertanya lagi,
Di mana desa Paserenan yang ditunjukkan si Bapak Wirorejo kemarin? Para prajurit menjawab, Paduka letaknya di atas, masih jauh dari sini. Sang raja berkata kepada Ki Wirorejo, bagaimana ini? Kita salah jalan. Ki Wirorejo menjawab, hamba berserah kepada Paduka, karena sekarang sudah terlanjur jauh dari Paserenan. Sang raja berkata, sudahlah, mau bagaimana lagi? Sekarang kita berada di mana? Desa di pinggir sungai ini apa namanya? Para prajurit berkata, ini desa Pamanggaran, Paduka. Sang raja berkata, hai Bapak, ambilkan aku perahu untuk menyeberang. Seorang bekal penduduk setempat mengaturkan perahu kepada sang raja. Saat asar, sang raja menyeberang bersama Pangeran Adipati. Para prajurit dan serdadu kumpeni tak ketinggalan. Dalam 4 kali penyeberangan dengan 5 perahu, semua rombongan sudah berpindah ke timur sungai. Setelah menyeberang, sang raja dikagetkan adanya sekumpulan orang yang sedang beristirahat di barat sungai. Tampak seorang dari mereka berpayung putih. Sang raja kemudian menyuruh seorang prajurit untuk memeriksa. Tak lama kemudian si prajurit melapor bahwa sekumpulan orang berpayung putih tersebut adalah Pangeran Buminoto. Sang raja berkenan memanggil sang adik. Utusan segera berangkat menemui Pangeran Buminoto. Ketika Pangeran Buminoto mengetahui sang kakak berada di situ, dia malah pergi ke selatan. Dia tak ingin bergabung dengan sang raja. Sang raja pun mengabaikan sang adik dan kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan rombongan sang raja sudah sampai di Langsur. Sang raja menanyakan keberadaan Ki Wirorejo. Oleh pengawal dijawab bahwa Ki Wirorejo berjaga di belakang. Rombongan terus berjalan. Pangeran Adipati selama perjalanan tidak boleh jauh dari sang raja. Setelah datang waktu maghrib, rombongan beristirahat dan bermalam di desa Taraju Kuning. Ki Wirorejo selalu ditunggu kedatangannya oleh sang raja. Lama kemudian yang ditunggu-tunggu tidak jua datang. Sang raja hendak rebahan, lalu meminta kain untuk dipakai bantal. Para prajurit menyerahkan Kiai Gundil untuk dipakai sebagai bantal. Sang raja kemudian tiduran dengan berbantal Kiai Gundil. Sampai malam hari Ki Wirorejo baru datang. Setelah dilaporkan kepada sang raja, Ki Wirorejo dipanggil menghadap. Sang raja bertanya, mengapa engkau tertinggal, hei Wirorejo? Ki Wirorejo menjawab, saya menunggu ibu saya, Paduka. Saya coba untuk memanggilnya agar ada yang melayani santap Paduka. Sang raja bertanya, apakah ibumu jadi datang? Ki Wirorejo menjawab, tidak, Paduka. Saya tunggu sampai lama tidak juga datang, maka saya tinggal. Sang raja bertanya, hei Paman Mangunjoyo, berapa jauh Semedangan dari sini? Mangunjoyo menjawab, 2 perjalanan dari sini, Paduka. Di tengah mereka berbincang terdengar suara ringkik kuda dari kejauhan. Para prajurit mengira mereka adalah sepasukan musuh yang berpatroli. Ki Wirorejo berkata, Paduka, bila masih mampu segera kita lanjutkan perjalanan. Mumpung abdi Paduka masih utuh. Kalau kita tunggu sampai pagi, abdi Paduka bisa-bisa sudah habis. Sang raja berkata, benar katamu, baiklah Bapak, ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku ingin menuju Semedangan.